ini adalah modal kita bersama untuk tetap bergotong royong, bersama-sama mencegah gelombang ketiga, mempertahankan kondisi yang sudah baik ini. Jadi kami mengingatkan untuk tetap protokol kesehatan dan segera divaksin. Jangan pilih-pilih vaksin karena semua vaksin sama baiknya dan akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar podcast Covid Talk dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Acara ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan COVID-19 yang dimiliki oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FKKMK UGM Yogyakarta. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai COVID-19 lainnya pada website manajemencovid.net. Senang sekali para pemirsa, hari ini saya Dr. Eta Auria Latifa selaku moderator akan mengajak Anda untuk mengobrol bersama terkait tentang topik strategi nasional vaksinasi COVID-19. Tentunya isu ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat kita sudah hampir 1 tahun memulai penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 dan dengan segala potensi serta hambatan yang terjadi di lapangan, sampai hari ini laju vaksinasi yang sudah dicapai menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat 5 teratas dalam jumlah dosis vaksin yang diberikan. Ini merupakan suatu prestasi yang patut kita apresiasi bersama. Namun tentu saja ini tidak bisa menjadikan kita berpuas diri ya. Masih ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Nah, untuk itu kali ini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang luar biasa, Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga sekaligus diamanahi sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19. Sudah bergabung bersama kita semua. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Dr. Retna. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah baik kabarnya, Dokter. Dokter bagaimana? Baik juga kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua kita. Alhamdulillah sehat dan semoga tetap semangat ya, Dok ya. Terima kasih kami haturkan sudah berkenan untuk hadir di podcast COVID Talk hari ini. Semoga kita bisa mendiskusikan banyak hal yang bermanfaat bagi siapapun yang mendengar hari ini. Nah, Dr. Nadia, kalau kita berbicara tentang vaksinasi, tentu saja kita akan bersinggungan tentang target final dari program ini, yaitu kekebalan komunal atau herd immunity. Nah, pertanyaannya, apakah kekebalan komunal terhadap COVID-19 ini memungkinkan untuk terjadi di Indonesia, melihat dengan laju vaksinasi yang sudah tercapai hingga hari ini di negeri ini? Kira-kira seberapa optimiskah akan terbentuk herd immunity? Monggo silakan Dr. Nadia. Jadi mengenai kekebalan komunal ya kita cukup optimis ya. Pertama sasaran kita tahu bahwa sasaran kita awalnya itu 181,5 juta. Tapi kemudian dengan adanya penambahan pada usia di atas 12 tahun, sasaran kita menjadi 208 juta. Bahkan kira-kira 2 minggu yang lalu, Badan POM dan juga ITAGI ini sudah merekomendasikan ya untuk pemberian vaksinasi pada anak usia di atas 6 tahun ke atas. Nah, ini artinya akan ada penambahan 26,4 juta lagi sasaran vaksinasi kita. Jadi total sasaran vaksinasi kita yang akan kita berikan itu kurang lebih 234,5 juta sasaran, yaitu pada rentang usia di atas 6 tahun. Nah, tentunya dari segi minimal 70% orang mendapatkan vaksinasi, ini kita sudah tercapai ya, karena sudah 234 juta nanti yang akan tervaksinasi. Bahkan dengan target 208 juta pun juga sudah terpenuhi. Nah, dan jumlah, kalau kita melihat dosis yang sudah kita suntikan, sampai saat ini dosis pertama itu 138,6 juta atau kurang lebih 65%-nya. Dan dosis kedua itu sudah 94,5 juta atau kalau kita lihat itu sudah 45%-nya. Nah, jadi kita cukup optimis ya tentunya untuk mencapai kekebalan komunal ini, karena kalau kita lihat dari sisi target sasaran itu sudah terpenuhi, kemudian juga
jumlah dosis yang sudah kita suntikan itu kita bisa sesuai dengan target rencana awal kita. Nah, yang terakhir yang tentunya menjadi sangat penting adalah terkait supply, karena kita tahu sampai dengan akhir Desember ini jumlah vaksin dari 426 juta dosis yang kita butuhkan untuk melakukan vaksinasi itu 80-90% sudah akan kita terima di akhir tahun ini. Nah, tinggal mungkin sisanya 10% itu akan ada di awal-awal tahun 2022. Nah, artinya dengan stok vaksin yang ada, aman dari jumlah stok vaksin, makanya tentunya akan membuat kita yakin ya untuk kemudian kita bisa mencapai kekebalan kelompok tadi, mengingat stok ada, kemudian kita sudah bisa lakukan penyuntikan dengan meningkatkan laju kecepatan penyuntikan 2 juta lebih, 2,3 juta per hari, dan tentunya kalau kita lihat sampai saat ini jumlah dosis yang kita suntikan serta sasaran itu sudah memenuhi untuk kemudian kita bisa mencapai kekebalan komunal tadi. Jadi kita cukup optimis nih, Dr. Eta. Baik, jadi cukup optimis ya dok ya. Dari mulai ketersediaan vaksin yang sekitar 80-90% target sasaran akan bisa dicapai di tahun ini. Kemudian laju penyuntikan juga kita sudah mencapai target 2,3 juta ya kurang lebih per harinya. Jadi semoga ini bisa menjadi suatu prestasi yang akan terus dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi ya dok ya. Mengingat sasarannya tadi juga sudah mulai menambah karena BPOM kemarin sudah memberikan izin darurat untuk penggunaan Sinovac di usia 6-11 tahun. Dengan sasaran yang makin banyak, tentu kita juga harus punya kinerja yang lebih tinggi lagi untuk mempercepat laju vaksinasi. Nah, Dokter Nadia, sebenarnya tentang vaksinasi ini sendiri, seberapa besar peran atau seberapa jauh peran dari vaksinasi dalam membentuk suatu kekebalan komunal atau herd immunity? Iya, jadi kita tahu COVID-19 ini kan sampai saat ini belum ada obatnya ya. Adapun tindakan-tindakan kita dalam mengatasi seorang yang terinfeksi ataupun jadi sakit COVID-19, kita ketahui lebih pada mengatasi gejala-gejala yang tentunya dialami atau timbul ya sebagai dampak daripada penularan tersebut ataupun sakit dari COVID-19 tersebut. Tapi kalau kita tahu obatnya sendiri, seperti misalnya pada virus HIV kan sudah ada obat ARV ya, obat antiretrovirus ya, itu sendiri belum ditemukan sampai saat ini. Dan kalau melihat dampak daripada penyakit COVID ini sendiri seperti adanya long COVID ya, kemudian dampak penularan yang sangat cepat di dalam masyarakat sehingga kita tahu akhirnya kita mengalami kondisi pandemi ini dan membuat resiko orang untuk sakit dalam jumlah yang besar itu juga sangat tinggi, maka kemudian upaya-upaya pencegahan ini menjadi penting. Dan kita tahu sebenarnya vaksinasi atau imunisasi kalau kita ingat-ingat dulu ya, ini merupakan penemuan besar dunia ya, karena masih ingat kita pada waktu Edward Jenner menemukan vaksin cacar pertama kali ya. Kita tahu dulu vaksin cacar itu adalah suatu perubahan di dunia pengobatan ya, dunia kesehatan, karena kemudian dia bisa menyelamatkan orang banyak dari sakit cacar. Bahkan dunia saat ini sudah mencapai eradikasi cacar ya, di mana sebelumnya sebelum vaksin ditemukan itu kalau orang sakit cacar kita tahu dia diasingkan, diisolasi, bahkan kemudian bisa meninggal atau kemudian bahkan cacat ya karena cacar yang dialaminya. Nah, hal yang sama seperti dengan vaksin COVID-19. Jadi, vaksin COVID-19 ini adalah kita tahu bahwa yang ingin kita dapatkan dari proses vaksinasi ini adalah sebenarnya mendapatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem perlawanan ya dari tubuh kita masing-masing. Untuk apa? Supaya menyiapkan tubuh kita dengan sistem kekebalan kita yang ada ini siap sedia. Kalau setiap saat akan ditulari atau akan tertular dengan virus COVID-19. Kan berbeda ya, kalau orang yang sudah siap dibandingkan orang yang nggak siap pada saat diserang, pasti kalau orang yang siap saat diserang, dia akan bisa memenangkan pertempuran kan, seperti itu. Nah, ini yang kita dapatkan dari vaksin, artinya menyiapkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi suatu kondisi sistem yang sifatnya adaptif. Jadi pada saat kita terpapar oleh virus COVID-19, sistem kekebalan tubuh kita sudah mengenal antigen tersebut dan segera
membentuk perlawanan dengan antibodi yang dimunculkan yang kemudian menetralisir virus COVID-19 sehingga menekan jumlahnya dan juga kemudian tadi menetralisir virus-virus tadi untuk tidak berkembang. Sehingga pada kondisi tersebut orang yang tertular tadi bisa dicegah untuk menjadi sakit ya. Tapi kemudian masih tetap ada kemungkinan seorang yang tertular menjadi sakit, tapi kalau kemudian dia sakit, dia tidak akan menjadi sakit berat ataupun berujung kepada kematian. Kenapa? Karena vaksin dalam uji klinisnya itu sudah terbukti memberikan proteksi terhadap sakit berat ataupun tingkat keparahan yang tinggi, serta juga kematian itu sampai dengan di atas 95%. Jadi orang yang sudah divaksin, kemungkinan sakit beratnya itu tinggal 5%. Kematian itu hanya tinggal 3%, seperti itu. Tapi terhadap penularan, kita tahu dari efikasi vaksin ya, bahwa bervariasi, ada yang 60%, ada yang 80%, ada yang 90%. Ya. Jadi bagaimanapun juga vaksin ini membuat tubuh kita siap sedia kalau kemudian di masa pandemi ini kita pasti punya resiko tinggi ya untuk tertular virus COVID-19. Nah, sebenarnya kekebalan atau namanya perlawanan dari sistem imunitas kita ini mengapa harus kita berikan vaksin? Supaya dia kenal, supaya dia siap sedia, dia sudah punya memorinya, begitu serangan itu datang, dia lebih cepat. Ya kan? Kalau orang nggak kenal, masih mikir-mikir dulu nih strateginya apa nih ngelawannya ya, masih mikir-mikir musuhnya jauh lebih kuat, akhirnya kalah, akhirnya bisa sakit berat dan berakhir kepada kematian. Ini satu. Nah, sistem untuk pengenalan daripada antigen virus tadi sebenarnya bisa juga dicapai dengan kalau kita sakit. Jadi kalau kita sakit kan kita terpapar dengan virus COVID-19, otomatis tubuh kita membentuk juga sistem kekebalan, tapi kan lebih baik kita itu mendapatkan kekebalan dengan cara divaksin daripada kita harus melewati fase sakit dulu ya. Karena kalau fase sakit kan belum tentu sakitnya kita itu ringan, sedang, atau berat, atau bahkan nanti jadi long COVID begitu ya, Dokter Eta. Nah, pasti jadi dengan adanya vaksin sudah dipastikan disuntikkan oleh virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau bagian dari virus yang sudah pasti dapat kemudian tidak akan menimbulkan penyakit, tapi dia menjadi seorang pelatih di dalam tubuh kita untuk kemudian tadi melatih sistem kekebalan kita untuk siap sedia tadi. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Jadi memang betul peran dari vaksinasi ini besar sekali ya untuk mempersiapkan kekebalan komunal. Jadi kita melatih tubuh kita supaya siap untuk menghadapi virus yang sesungguhnya sehingga bisa menurunkan angka kesakitan yang berat dan juga angka kematian dari penyakit infeksi COVID-19 ini sendiri. Ya, dan sejarah pun juga sudah membuktikan ya dok ya, bahwa dulu sudah pernah ada eradikasi cacar dan semoga ini juga bisa terjadi pada penyakit pandemi COVID-19 sekarang. Ya, betul sekali Dokter Eta. Itu tadi baru manfaat pada individu ya, pada orang yang sudah divaksin, sistem kekebalan tubuhnya akan memiliki suatu sistem yang adaptif dan siap sedia. Tapi kalau kemudian banyak orang ya, tadi mengapa kemudian tadi kita harus memvaksinasi setidaknya 70% dari sasaran kita, itu lama-lama akan jadi benteng pertahanan kan? Karena kalau semua orang punya kekebalan, jadi virusnya nanti mau datang ke saya punya kekebalan, ditolak. Datang ke Dokter Eta, punya kekebalan, ditolak. Datang kepada para pendengar podcast kita, ditolak juga. Lama-lama kan ini yang kita sebut sebagai benteng pertahanan bersama tadi. Tidak ada kesempatan virus tadi untuk menginfeksi kita, untuk memperbanyak dirinya, bahkan untuk bermutasi. Jadi itu manfaatnya. Akhirnya dengan benteng bersama tadi, orang-orang yang tidak bisa divaksin, dikarenakan kondisi kesehatan yang akan juga terlindungi seperti itu. Jadi manfaat vaksin itu dua, untuk diri kita sendiri dan untuk orang banyak. Betul, vaksin untuk melindungi diri kita dan juga orang di sekitar kita. Nah, kalau berbicara tentang vaksinasi, Dokter Nadia, tentu ini merupakan suatu proses yang kompleks ya, dari hulu ke hilir. Dari mulai pengadaan, kemudian distribusi, sampai pelaksanaan vaksinasi di lapangan itu sendiri. Nah, apa saja yang hambatan yang pernah ditemui selama proses penyelenggaraan vaksinasi hampir 1 tahun ini? Iya, pertama kalau kita berbicara mengenai pelaksanaan vaksinasi, yang pertama adalah tentunya bicara bagaimana penerimaan daripada vaksin ya. Artinya bagaimana masyarakat ini kita
sosialisasikan, kita informasikan tentang manfaat vaksin dan kemudian untuk mau divaksin ya. Jadi ini yang tentunya bukan hal yang mudah ya, karena kadang-kadang adanya informasi-informasi yang salah ini kemudian membuat masyarakat jadi ragu-ragu, bahkan ada yang tidak mau divaksin ya dengan kondisi tersebut. Nah, jadi ini tantangan juga untuk kita kemudian menyegerakan vaksinasi. Dan kita bisa lihat lansia ini kita baru 50% loh ternyata yang sudah tervaksinasi, padahal kita sudah memulai vaksinasi pada lansia itu di awal-awal Maret ya, termasuk pada periode pertama kita prioritaskan. Tapi ternyata banyak juga misinformasi dari para lansia ini. Ini yang pertama. Jadi tantangan bagaimana penerimaan vaksin di dalam masyarakat itu nomor satu juga. Artinya kita harus menggandeng berbagai pihak ya untuk meyakinkan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama bahwa vaksin ini aman. Yang kedua adalah infodemik tadi ya. Jadi informasi bisa juga jadi suatu masalah karena kemudian masalahnya adalah info itu kemudian jadi salah dan membuat misleading yang akhirnya tadi membuat masyarakat semakin ragu-ragu dan bahkan jadi takut untuk divaksin ya kan. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai bagaimana pelaksanaannya, tentunya dengan jumlah sasaran yang sangat besar ini kita harus memiliki vaksinator yang cukup ya. Jadi tentunya kalau di awal-awal kita segera melakukan pelatihan bagi para vaksinator, terus menambah vaksinator. Saat ini kurang lebih sudah hampir 300.000 vaksinator yang kita latih ya. Dan kemudian kita juga memperluas kriteria daripada vaksinator, termasuk misalnya dengan mengajak bidan praktek mandiri untuk bisa juga menjadi vaksinator, mendukung upaya-upaya puskesmas ya. Nah, yang lain adalah tantangan berikutnya adalah memang soal distribusi, karena kan Indonesia ini luas ya dan berbeda-beda. Ada juga masalah kendala transportasi jalan, ada masalah geografis yang harus ditempuh misalnya melalui perjalanan tidak hanya darat tapi juga laut, menempuh sungai ya. Kalaupun darat misalnya jalannya jelek ya kan, kemudian dari ada yang bukan aspal dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan tantangan dan kita tahu bahwa tidak semua vaksin itu harus bisa dikelola pada rantai dingin 2 sampai 8 derajat Celcius loh, Dok, gitu ya kan? Karena kalau vaksin ini tentunya kita tahu ada syarat-syaratnya ya untuk tetap dijamin kualitasnya itu tetap baik sampai dengan dia disuntikan kepada sasarannya. Dan salah satunya adalah harus memenuhi syarat rantai dingin. Nah, rantai dingin ini bermacam-macam. Seperti untuk Sinovac, kemudian Sinovac itu rantai dinginnya 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi ada syarat-syarat khusus. Tapi pada kondisi seperti Pfizer itu harus minus 70 derajat Celcius. Pada Moderna itu harus minus 20 derajat Celcius. Nah, kalau kemudian kedua vaksin ini dikeluarkan sudah menjadi bentuk cair, maka umurnya itu hanya 30 hari, Dok. Jadi kita lihat itu tantangan ya bagaimana kemudian soal distribusi dengan rantai dingin yang berbeda-beda. Yang lain juga kita ketahui bahwa selain tadi persyaratan rantai dingin, kesulitan akses transportasi dan pengiriman ya yang tentunya kita tahu tidak semua ekspedisi itu bisa dikirim dengan waktu cepat karena ada yang misalnya penerbangan itu hanya seminggu sekali ya. Jadi ini yang harus betul-betul kita atur untuk memastikan rantai dinginnya, kemudian harus dipastikan juga tadi bahwa hal-hal terkait distribusinya juga betul-betul kita. Kemudian juga kapasitas gudang ya. Kita kan mengirimkan vaksin ini di gudang provinsi ya. Nah, kadang-kadang gudangnya penuh karena kan juga ada imunisasi rutin ya. Vaksin dari imunisasi rutin itu kan juga ada di gudang Dinas Kesehatan Provinsi ataupun di gudang imunisasinya. Nah, dengan ini kemudian kita menambah yang kita sebut sebagai hub-hub itu ya. Jadi kita bersama dengan Bio Farma membuat hub-hub untuk lebih mendekatkan distribusi sehingga pada saat kabupaten kota membutuhkan vaksin sudah siap, sudah tinggal diberikan saja seperti itu.
Baik, cukup banyak ya tantangannya ya dok ya, dari mulai penerimaan di masyarakat, kemudian mengalahkan infodemi, kemudian SDM vaksinator tersendiri, dan juga tantangan geografis di Indonesia yang mungkin tidak bisa kita samakan dengan negara lain ya, karena kita kepulauan, ada gunung, ada laut, sampai ke pelosok 3T, hingga mempertahankan cold chain atau rantai dingin dan kapasitas gudang. Nah, ini tentu membutuhkan banyak sekali kolaborasi dari berbagai pihak ya dok, untuk menjamin suatu vaksin bisa sampai ke tiap individu di masyarakat. Nah, apa saja atau siapa saja stakeholders yang menjadi kunci bagi pemerintah yang perlu dipegang untuk bisa menjamin pelaksanaan vaksinasi ini, dan kira-kira peran apa saja dari mereka para stakeholders ini di masyarakat? Iya. Jadi siapa saja ya, semua adalah stakeholder ya, semua ini adalah sangat berperan dalam kesuksesan kita mencapai kekebalan kelompok, dan sebenarnya ujung akhirnya itu adalah bagaimana kita mengatasi pandemi ini ya. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti di puskesmas, di rumah sakit pemerintah, bukan hanya itu, tapi kita juga tahu bahwa seluruh tenaga kesehatan yang punya kompetensi untuk memberikan vaksinasi itu merupakan juga stakeholder. Bagaimana mereka berperan, kalau kita masih ingat ya, adanya sentra-sentra vaksinasi itu yang dibuat dengan bekerja sama. Saya masih ingat pertama kali itu kita melakukan sentra vaksinasi di gedung apa di Jogja, saya sampai lupa, di gedung Sabuga ya, atau Geraha Sabah. Geraha Sabah Oh ya, iya. Geraha Sabah ya. Jadi itu pertama kali kita melakukan vaksinasi, sentra vaksinasi dengan kolaborasi tentunya pada waktu itu bersama seluruh Universitas Gadjah Mada, juga dengan rumah sakit Sarjito, dan juga bersama Dinas Kesehatan. Itu luar biasa ya, pada waktu itu kita melakukan sentra vaksinasi di mana tentunya banyak sekali yang terlibat. Nah, jadi artinya semua orang berperan, bukan hanya fasilitas kesehatan milik pemerintah, tapi juga fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta pun juga memberikan peranan, termasuk juga BUMN, kemudian kita juga menggandeng TNI dan Polri, dan juga organisasi masyarakat ya, seperti Muhammadiyah, NU, itu juga memiliki peran untuk pelaksanaan vaksinasi ini, untuk kemudian mendorong ya sesuai dengan komunitasnya. Bahkan para alumni ini juga merupakan salah satu upaya juga untuk mempercepat penyuntikan dosis per hari, serta juga kalau kita lihat berbagai organisasi masyarakat ya, misalnya Persatuan Wartawan, kemudian kalau kita lihat juga ada organisasi-organisasi disabilitas ya, organisasi-organisasi terkait dengan masyarakat adat ini ya, dan bahkan ya kelompok pencinta alam pun ini juga kita lakukan kerjasama dan kolaborasi untuk percepatan vaksinasi tadi. Ya, jadi semua adalah stakeholders ya dalam proses vaksinasi ini ya dok. Jadi banyak sekali peran dari tiap komponen, baik dari Ormas, TNI Polri, BUMN, alumni-alumni, dan masing-masing yang memiliki influence atau pengaruh dengan komunitasnya, termasuk mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya ya dok ya. Dan ini tentu perannya sangat besar dalam memberikan pengaruh baik terhadap percepatan laju vaksinasi di Indonesia. Nah, Dokter Nadia, terkait dengan anggaran nih dok, yang disiapkan oleh pemerintah. Berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam program vaksinasi ini? Karena ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan dari masyarakat. Sampai kapan vaksin secara gratis akan diberikan bagi warga negara? Mungkin boleh dijawab, Dokter Nadia? Iya, jadi kalau kita berbicara tadi mengenai peran ya, peran itu kan bukan hanya tadi yang kita sebutkan, karena kita tahu sebenarnya dalam pelaksanaan vaksinasi itu perannya macam-macam. Kalau tadi kan pelaksana untuk bagaimana vaksinasi dilakukan. Tapi ada juga peran-peran lain seperti peran jurnalis, peran-peran influencer, tadi kan ada terkait menyampaikan ada peran influencer, public figure yang mengedukasi masyarakat juga untuk mereka mau divaksin dan tidak ragu-ragu divaksin. Karena tadi loh, kita kan juga punya tantangan terkait dengan infodemik ya, atau hoax yang mungkin beredar. Jadi peranan pentahelix itu betul-betul terjadi, bahkan pihak swasta pun juga berperan, bahkan tadi tokoh masyarakat atau tokoh agama juga menjadi tentunya
suri tauladan ya, atau role model di masyarakat untuk kemudian mendorong masyarakat mau divaksin. Nah, terkait anggaran, memang kita tahu di dalam situasi kalau kita sebut ini bencana, tapi bencana non alam ya. Makanya kemudian pemerintah tentunya dalam kondisi seperti ini, vaksinasi, kemudian pengobatan COVID itu diberikan oleh pemerintah dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau kita berbicara kurang lebih anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, kalau kita melihat merujuk ya kepada tentunya yang kita laporkan kepada Kementerian Keuangan, total anggaran itu kurang lebih hampir 100 triliun lebih ya. Bahkan karena kalau kita melihat ini kan sumber penganggarannya bermacam-macam ya, artinya kegiatan kalau kita lihat sebentar, saya pengen melihat angkanya sebentar, boleh ya Dokter Eta ya, karena ya Dok, oke. Jadi terkait dengan biaya penanganan COVID-19 ya, kalau kita lihat kemarin itu sudah sampai total ya, baik itu dari sektor kesehatan, perlindungan sosial, kemudian insentif usaha, UMKM, maupun biaya korporasi, serta biaya sektoral kementerian lembaga maupun Pemda, itu total mencapai hampir 700 triliun ya, di mana untuk penanganan kesehatan itu sekitar 80 atau 90 triliun ya. Ini kita gunakan kurang lebih untuk seperti belanja penanganan COVID itu ada sekitar 70 triliun ya, termasuk pembelian vaksin di dalamnya. Kemudian ada terkait dengan biaya klaim ya, yang kurang lebih itu berjumlah sekitar 20 triliun ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi artinya biaya penanganan COVID ini luar biasa, karena bukan hanya sektor kesehatan saja nih Dok yang kemudian kita tangani, tapi kita juga melihat ada sektor-sektor lain seperti perlindungan sosial, kemudian tadi saya sampaikan bagaimana insentif untuk UMKM maupun insentif dunia usaha. Baik, anggarannya sangat besar ya Dok ya untuk vaksinasi ini. Nah, terkait dengan pertanyaan dari masyarakat tadi Dok, sampai kapan kira-kira vaksin akan diberikan gratis bagi warga negara? Ya, artinya kita menggunakan, artinya memberikan vaksinasi ini sampai seluruh sasaran tadi ya, artinya 234 juta sudah tervaksinasi. Dan artinya kalau kita melihat ini adalah dosis lengkap dari vaksin COVID-19, karena ini yang dianjurkan oleh WHO bahwa sasaran vaksinasi itu harus menerima dosis lengkap sebanyak 2 kali, dan ini tentunya masih ditanggung oleh pemerintah ya tentunya. Nah, kalau kemudian kemarin mungkin masih ingat ya Dok, ada vaksinasi gotong royong, itu sebenarnya merupakan inisiatif murni dari pihak swasta ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah tegas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi itu diberikan gratis kepada seluruh masyarakat sesuai sasarannya. Tapi kemudian dunia usaha ingin membantu pemerintah, makanya kemudian ada mekanisme vaksinasi gotong royong tersebut. Di tahun 2022 kita juga sudah mengantisipasi ya kalau nanti ada kebijakan secara global untuk pemberian vaksinasi booster. Nah, pemberian vaksinasi booster ini yang saat ini sudah direncanakan oleh pemerintah, yang artinya akan diberikan secara gratis oleh pemerintah adalah bagi para lansia dan bagi para penerima bantuan iuran. Nah, sementara itu untuk masyarakat di luar dari kedua kelompok ini, nanti mungkin ada mekanisme untuk vaksinasi tambahan tadi dengan mekanisme mandiri atau berbayar. Tapi pelaksanaannya sendiri kita masih menunggu ya Dok, bukan berarti nanti 2022 kita pasti melaksanakan vaksinasi tambahan dosis ketiga, karena tentunya kita harus juga memperhatikan kesetaraan dengan saudara-saudara kita yang belum dapat vaksin, dan juga masih banyak negara-negara lain yang juga belum mendapatkan vaksinasi. Baik, menyambung dari pernyataan Dr. Nadia juga ya terkait dengan booster. Tapi apakah sebenarnya memang pada saat ini di negara kita sudah dibutuhkan booster dosis ketiga bagi masyarakat umum seperti itu, Dok? Ya, kalau kita lihat bahwa penambahan dosis ketiga ini yang sudah menjadi rekomendasi itu pada kelompok-kelompok rentan ya. Joint Committee di Inggris dan juga WHO itu juga mengatakan bahwa
vaksinasi booster itu bisa diberikan pada kelompok-kelompok rentan. Nah, siapa saja itu kelompok rentan? Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Dan ini sudah kita berikan ya dok pada waktu bulan Juli di saat kita menghadapi varian Delta yang luar biasa hebatnya itu. Nah, dan saat ini vaksinasi kepada tenaga kesehatan pun juga masih sebagian berlangsung ya karena cakupannya belum 100% mendapatkan booster ketiga ini. Nah, kemudian siapa lagi setelah itu yang mendapatkan ataupun termasuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu lansia ya. Karena lansia itu adalah kita tahu seiring dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya juga berbagai penuaan daripada sistem, baik itu juga termasuk sistem kekebalan tubuh, sel, dan sebagainya, maka respon imunitas pada lansia yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu juga cenderung lebih cepat turun dibandingkan kita-kita yang belum lansia ini, dok. Gitu. Jadi, yang kedua kategorinya adalah para lansia harus juga bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian yang ketiga adalah usia di atas 18 tahun dengan penyakit imunitas, itu juga mendapat prioritas. Jadi baru 3 kelompok ini yang direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi tambahan. Sementara yang lain itu kita harus menyelesaikan dulu Pak, vaksinasi dosis pertama, dosis kedua sesuai dengan sasaran yang sudah tadi kita terapkan. Bahkan tadi kita akan bertambah ya sasarannya dengan adanya anak usia 6 tahun ke atas. Baik, jadi memang ada kelompok-kelompok rentan yang perlu kita prioritaskan ya dok dalam penerimaan booster ini. Nah, terkait dengan prioritas pemerataan dosis vaksin 1-2 dengan booster di Indonesia dan di dunia. Kita tahu bahwa kemarin Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya bahwa beliau Indonesia mendukung pemerataan vaksin di seluruh dunia, terutama untuk negara miskin dan berkembang yang belum mendapat vaksin. Nah, ini kalau dari prioritas pemerintah akan lebih memeratakan terhadap pemerataan vaksinasi distribusi vaksin di Indonesia atau mungkin kita berbagi dengan negara-negara lain seperti itu. Karena ini kan suatu hal yang sifatnya pandemi ya dok, jadi seluruh dunia seperti itu. Iya, jadi kita juga adalah salah satu ketua di dalam COVAX Facility ya. Kita adalah co-chair juga di dalam COVAX Facility yang tentunya kita ketahui COVAX Facility ini adalah suatu organisasi yang menyuarakan kesetaraan. Kita tahu secara global kebutuhan vaksin itu kurang lebih 12-13 miliar dosis. Tapi kemampuan para produsen vaksin di tahun 2021 itu hanya 7 miliar dosis yang mereka siapkan. Jadi sudah pasti ada gap ya. Dan kita sudah lihat ya bahwa negara-negara yang akan menyelesaikan vaksinasi dosis secara lengkap ini adalah terutama negara-negara adidaya ya, yang memang mereka punya produsen, mereka punya pabrik vaksinnya, dan mereka juga adalah negara-negara dengan negara-negara upper income country ya. Nah, sementara negara-negara yang middle income country atau bahkan yang low income country ini ada yang baru bisa menyelesaikan vaksinasinya itu sampai tahun 2023. Nah, ini menjadi penting bahwa yang kita sebut mendapatkan vaksinasi lengkap itu adalah dosis 1 dan dosis kedua. Tentunya Indonesia itu akan memfokuskan dulu untuk seluruh masyarakat kita mendapatkan dosis 1, dosis 2 secara lengkap. Makanya kemudian vaksinasi booster itu tidak kita lakukan sampai saat ini kecuali kepada tenaga kesehatan. Ya. Walaupun kita tahu masyarakat sudah bertanya-tanya kapan nih kita mendapatkan vaksinasi booster, tapi itu tidak akan ditempuh oleh pemerintah dalam waktu yang dekat, kecuali ada rekomendasi khusus dari WHO ataupun Badan Penasehat Imunisasi Dunia lainnya. Karena tadi Pak Presiden sudah mengatakan penting untuk kita keluar dari pandemi ini, semua orang mendapatkan vaksin, ya, bukan hanya sekelompok orang, tapi kemudian dia bisa memiliki pertahanan yang berlapis ya, karena dia mendapatkan vaksinasi booster. Itu juga tidak akan menyelamatkan dia, karena selama masih ada celah yang bisa membuat virus itu berkembang dan bermutasi, maka kita tidak akan selamat dari penularan ataupun terinfeksi virus ini. Betul sekali. Jadi kita semacam membangun pertahanan benteng seperti yang tadi dikatakan Dokter Nadia ya. Nah, Dokter, kemudian terkait dengan upaya pemerintah ke depan, kita berbicara tentang strategi ke depan. Kita saat ini sudah hampir mengakhiri 2021. Akan ada mungkin peningkatan mobilitas
yang meningkat ya ketika fase akhir tahun seperti ini. Kira-kira upaya pemerintah seperti apa dalam mempercepat laju vaksinasi sembari mengiringi peningkatan mobilitas yang mungkin akan terjadi di akhir tahun ini? Dan mungkin apakah ada strategi yang diupayakan oleh pemerintah ketika terjadi fluktuasi kasus khusus? Misalnya ketika tinggi, kemudian ketika rendah, apakah ada perbedaan strategi dalam distribusi sampai pelaksanaan vaksinasi di lapangan? Ya, pada prinsipnya adalah menghadapi pandemi COVID-19 ini kita melakukan kebijakan rem dan gas ya. Kapan kita tahu harus mengurangi aktivitas, kapan kita harus melonggarkan aktivitas. Dan ini kita tentukan melalui kebijakan penerapan yang kita sebut sebagai level daripada PPKM. Kita tahu makin turun levelnya, maka makin sangat memungkinkan aktivitas-aktivitas di masyarakat itu dilakukan ya. Artinya kita bisa lihat ya bagaimana kemudian pelonggaran-pelonggaran seperti WFO, WFA, jam buka pusat perbelanjaan, kemudian jam buka pasar, pariwisata, pendidikan, aktivitas keagamaan juga sudah dilonggarkan. Tapi kita harus pahami bahwa setiap ada pelonggaran aktivitas masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas perdagangan, sosial, kemudian keagamaan, ya, bahkan kemudian membangkitkan aktivitas ekonomi, pasti akan terjadi peningkatan mobilitas atau pergerakan. Karena kan orang pasti bergerak kan karena dia melakukan aktivitas. Nah, harusnya peningkatan mobilitas yang tidak bisa kita hindari tadi seharusnya diiringi dengan tetap protokol kesehatan yang ketat. Nah, kadang-kadang nih masyarakat kita lengah sehingga terjadi lagi potensi terjadinya peningkatan kasus. Nah, saat ini tadi dengan kondisi yang tadi kami sampaikan ya bahwa pertama misalnya dengan kondisi kita laju penularan kasus konfirmasi sekarang ini sudah di bawah 300 ya per hari, kemudian angka positif kita itu hanya 0,19%, kemudian angka kematian kemarin itu hanya dilaporkan 1 loh, dan ternyata walaupun sebenarnya rata-rata di bawah 20 ya, dengan tingkat keterisian perawatan yang kurang dari 5%. Serta kalau kita lihat, kita tahu para ahli epidemiolog itu mengukur tingkat laju penularan dengan angka reproduksi efektif daripada virus, dan itu angka kita di bawah 1 yang tadinya tuh mendekati 2 atau 3. Jadi memang kondisi penanganan laju penularan ini sudah sangat baik ya. Tetapi kita harus ingat tahun lalu gelombang pertama yang terjadi di kita itu kan terjadi di bulan Januari sampai dengan Februari 2021, di mana kejadian itu terjadi adalah akibat dari peningkatan mobilitas pada pasca Nataru. Nah, ini yang kita akan hadapi dalam waktu dekat ya, artinya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, pada saat kita sedang laju penularan terkendali dengan baik ini, maka kita melakukan strolling. Artinya kalau dalam perang itu kita semakin menekan musuh kita, menyudutkan musuh kita, sehingga dia menyerah, mengibarkan bendera warna putih, begitu kira-kira ya, Dr. Eta. Itu harapannya. Jadi dengan kondisi laju penularan yang sangat rendah ini, kita terus menjaga tentunya protokol kesehatan harus tetap kita jalankan, mobilitas kita pantau, dan yang paling penting ini deteksi secara dini kasus-kasus positif ya, untuk segera kita ketahui dan kita pisahkan dari masyarakat yang sehat dengan cara mereka harusnya melakukan isolasi dan karantina secara mandiri. Termasuk tadi ya penggunaan daripada Peduli Lindungi yang kemudian bisa mendeteksi orang yang positif COVID tidak bergejala atau kontak erat itu tidak berada di tempat-tempat publik ya. Nah, itu menjadi penting karena mereka bisa jadi sumber penularan kan, Dok, buat yang lain kalau dia beraktivitas di tempat publik. Nah, itu yang kita lakukan. Di samping itu, kita sudah ada Inmendagri nomor 62 yang nanti pada tanggal 24 November sampai dengan tanggal 2 Desember itu akan diberlakukan kebijakan PPKM level 3 ya. Jadi artinya semua kabupaten kota itu harus melakukan ketetapan ataupun kebijakan PPKM level 3 tadi. Di mana kita tahu ada pembatasan-pembatasan ya, seperti misalnya satgasnya harus aktif. Kemudian ada 3 fokus utama, perayaan Natal, kemudian tempat wisata dan tempat berbelanja. Tempat berbelanja walaupun diperpanjang sampai dengan jam 10, kapasitasnya harus 50%. Tempat pariwisata juga harus 50%. Acara-acara seperti pernikahan atau perayaan ulang tahun sebagainya itu ditiadakan ya, sesuai dengan aturan 50% kapasitasnya.
Baik, jadi sudah cukup banyak strategi yang akan dilaksanakan ya dok ya di akhir tahun ini. Kalau terkait dengan percepatan vaksinasi, apakah ada strategi untuk kedepannya untuk Nah, mengimbangi ya, peningkatan mobilitas? iya, tentunya percepatan vaksinasi kita lakukan dengan memastikan kecepatan penyuntikan vaksinasi tadi tetap kita jaga. Kalau sekarang kan sudah 2 juta lebih ya, atau kurang lebih per harinya itu 2,3 juta vaksin yang kita suntikan ya. Nah ini tentunya di tengah dengan jumlah stok vaksin yang cukup banyak ini, kita harus pertahankan kemampuan ini dan saat ini mungkin berbeda tantangannya ya karena vaksinasi yang kita lakukan saat ini adalah lebih pada daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah rural ya. Kalau kemarin kan di daerah perkotaan yang akses tadi kita bicara geografisnya lebih gampang. Kalau sekarang kan kita harus malah pada tempat-tempat tertentu di daerah terpencil ya, bahkan di daerah yang sangat luas itu pelaksanaan vaksinasi itu harus mendatangi atau mendekatkan layanan itu ke rumah-rumah penduduk ya, apalagi kalau di Kalimantan tuh rumah jarak antara satu rumah ke rumah penduduk lainnya itu jauh sekali ya. Nah artinya bagaimana kemudian percepatan-percepatan ini dilakukan dan kembali lagi melibatkan berbanyak pihak karena kalau tidak mungkin hanya dari fasilitas pelayanan kesehatan saja, tapi tadi dukungan TNI, Polri, BUMN, juga para organisasi masyarakat itu juga menjadi penting untuk percepatan vaksinasi ini. Jadi mempertahankan bahwa vaksin laju penyuntikan itu tetap di atas 2 juta, itulah kunci kita untuk mempercepat. Dan kita menargetkan salah satunya adalah di akhir tahun tadi, dosis pertama itu kita bisa capai dengan 80%, dan dosis kedua itu bisa kita capai dengan angka 60%. Satu lagi tentunya yang kita harapkan untuk percepatan vaksinasi, kita tahu bahwa indikator PPKM selain tadi kapasitas respon dan laju penularan, kita juga memberikan indikator terkait cakupan vaksinasi ya. Jadi vaksinasi kalau kabupaten kota akan mencapai level 1, maka cakupan vaksinasi pada total sasaran vaksinasi itu 70%, sementara pada lansia itu harus 60%. Begitu juga pada level 2 harus mencapai angka 60% pada dosis total dan 50% pada dosis lansia. Baik, jadi juga ada strategi yang sudah direncanakan ya untuk mempercepat laju. Jadi mempertahankan minimal 2 juta dosis vaksin per hari, bahkan bisa kalau bisa lebih, termasuk tadi memasukkan indikator vaksinasi dalam level setiap kota. Jadi ini juga bisa, semoga bisa memotivasi para pemerintah di kota masing-masing, kabupaten kota untuk tetap meningkatkan, mempertahankan minimal ya laju vaksinasi di daerah masing-masing. Baik, terakhir mungkin Dokter Nadia sebagai penutup, adakah lesson learned atau mungkin key message yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dan juga pendengar podcast COVID Talk hari ini? Silakan. Ya, pertama kita harus ingat apa yang terjadi di bulan Juli ya. Begitu banyak dan begitu berat beban yang kita hadapi di bulan Juli kemarin. Bahkan Indonesia sempat dikatakan sebagai epicentrum daripada COVID-19. Dan ini kita tidak inginkan. Ini dari sisi tentunya bagaimana kita semua harus berupaya karena saat ini kan Indonesia sudah sangat baik ya, kita bahkan dikategorikan sebagai negara level 1 oleh CDC, masuk sebagai green list di Uni Eropa yang dikatakan bahwa negara ini aman untuk dikunjungi oleh warga negara mereka ke Indonesia. Nah, di sisi lain tentunya kita masih ingat banyak sekali kejadian-kejadian berat ya. Kita harus antri di rumah sakit, kita harus mendengar setiap hari baik melalui WA group ataupun juga melalui berbagai informasi kenalan kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan orang terdekat kita yang kemudian sakit berat harus masuk ke rumah sakit, harus dirawat perawatan ICU, harus kemudian berakhir kepada kematian, bahkan di beberapa tempat sempat terjadi antrian untuk pemakaman. Nah, kita tidak ingin kondisi ini terjadi lagi. Maka kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai. Kalau sekarang kita sudah mulai melakukan berbagai aktivitas, tapi ingat, kita ini belum menyelesaikan pandemi. Artinya kita harus tetap waspada, harus tetap protokol kesehatan yang ketat, mobilitas yang tinggi harus dibarengi dengan prokes yang ketat. Tidak boleh euforia, tidak boleh kemudian lengah, karena kita tahu virus Delta masih banyak di sekitar kita. Bukan hanya virus Delta, saat ini sudah ada virus baru yang kita kenal sebagai virus Omicron, yang jauh lebih cepat menular, yang sudah menjadi perhatian global juga untuk
menjadi salah satu bisa penyebab daripada gelombang berikutnya dari pandemi COVID-19. Dan kita harus cegah kemungkinan gelombang ketiga, karena kita tahu banyak negara yang sudah juga mengalami gelombang ketiga, dan Indonesia seharusnya tetap waspada untuk mencegah gelombang ketiga tersebut. Dan kita yakin kemarin setelah kita keluar bersama-sama dari situasi berat di bulan Juli yang merupakan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, sivitas akademika, dan seluruh juga teman-teman jurnalis, saya rasa ini adalah modal kita bersama untuk tetap bergotong royong bersama-sama mencegah gelombang ketiga, mempertahankan kondisi yang sudah baik ini. Jadi kami mengingatkan untuk tetap protokol kesehatan dan segera divaksin. Jangan pilih-pilih vaksin karena semua vaksin sama baiknya dan akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Baik, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Topiknya sangat hangat dan banyak sekali pesan yang sudah disampaikan oleh Dr. Nadia ya. Kalau boleh saya simpulkan dari topik kita hari ini, ternyata banyak sekali pihak yang harus bersinergi, berkolaborasi bersama dari mulai hulu ke hilir, dari mulai pengadaan vaksin, kemudian pendistribusian hingga sampai ke masyarakat di setiap individu, itu butuh banyak sinergi dari berbagai pihak. Jadi kita masih membutuhkan kerjasama gotong royong dari berbagai pihak untuk bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan laju percepatan vaksinasi di Indonesia. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa ini harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi kita walaupun mungkin nanti akan ada peningkatan mobilitas, tapi dimanapun kita berada, protokol kesehatan adalah suatu hal yang wajib. Kita harus bisa bersama-sama, bekerja bersama untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga di Indonesia. Demikianlah para pemirsa dan juga pendengar podcast COVID Talk hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid selaku narasumber hari ini. Terima kasih dokter atas ilmu dan sharingnya yang sudah disampaikan. Banyak sekali insight baru bagi kami semua. Semoga ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengar. Ya. Nah, para pemirsa nantikan podcast selanjutnya tentunya di website manajemencovid.net. Saya Dr. Eta Auria selaku moderator dan juga tim PKMK pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dan juga vaksinasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.